Izin dokter, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok SGDB2 izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Namun sebelum itu, izinkan saya dalam memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Karayuana Deva dengan digit NIM terakhir yaitu 032. Yang latar belakangi dari proyek ini yaitu bakteri Enterobacteriaceae gram negatif memiliki resistensi yang tinggi akibat lipopolisakarida pada membran luarnya. Polisakarida O meningkatkan resistensi tetapi juga dapat memicu jalur komplement yang melisiskan bakteri. Carbapenem antibiotik beta-lactam efektif melawan infeksi berat dengan menghambat protein mengikat penisilin pada dinding sel bakteri. Namun, resistensi terhadap carbapenem menjadi tantangan besar karena resistensi intrinsik maupun yang diperoleh seperti enzim carbapenase yang diperantai plasmid AMPCS, ESBL, dan MBL. Infeksi Carbapenem resistant Enterobacteriaceae atau CRE meningkat dengan 9.000 kasus terkait layanan kesehatan dan 600 kematian per tahun di Amerika Serikat. Pilihan pengobatan juga terbatas termasuk polymyxin, fosfomycin, aminoglikosida, dan terapi kombinasi. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari proyek ini. Dari rumusan masalah, yang pertama itu ada apa definisi dari Enterobacteriaceae, yang kedua, apa definisi dari Carbapenem, yang ketiga, bagaimana mekanisme resisten Carbapenem, yang keempat, bagaimana cara penyebaran Carbapenem resisten Enterobacteriaceae, yang kelima, bagaimana diagnosis dari Carbapenem resisten Enterobacteriaceae, dan yang keenam, ada bagaimana pengobatan dari Carbapenem resisten Enterobacteriaceae. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dan jenis Enterobacteriaceae. Yang kedua, mengetahui pengertian Carbapenem. Yang ketiga, mengetahui mekanisme resistensi Enterobacteriaceae terhadap Carbapenem. Yang keempat, mengetahui cara pendeteksian dari Carbapenem resisten Enterobacteriaceae. Yang kelima, memahami pengobatan dan tindakan pencegahan yang sesuai untuk Carbapenem resisten Enterobacteriaceae. Lalu selanjutnya terdapat manfaat dari proyek ini yaitu yang pertama sebagai media pembelajaran untuk memahami bahaya dan pencegahan Carbapenem resisten Enterobacteriaceae. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan bahayanya ancaman resisten terutama Carbapenem resisten Enterobacteriaceae. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Ayudin Putri Cahani dengan 3 terakhir adalah 034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi dari Enterobacteriaceae. Nah, Enterobacteriaceae merupakan kelompok besar bakteri batang gram negatif yang heterogen, yang dimana habitat aslinya bisa berupa di saluran manusia ataupun hewan. Nah, famili ini mencakup banyak seperti Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, dan juga lainnya. Nah, beberapa organisme enterik, misalnya seperti Escherichia coli, merupakan bagian dari flora normal dan secara tidak sengaja bisa menyebabkan suatu penyakit. Tetapi, seperti Salmonella dan juga Shigella, secara teratur bersifat patogen bagi manusia. Nah, Enterobacteriaceae juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah pemeliharaan lingkungan anaerobik yang efisien di usus. Yang kedua adalah produksi vitamin. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap infeksi patogen usus. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari Enterobacteriaceae. Yang pertama adalah Escherichia coli, di mana bakteri ini umumnya ditemukan di usus manusia. Nah, sebagian besar E. coli tidak berbahaya, namun beberapa seperti E. coli penghasil toksin SIGA dapat menyebabkan penyakit bawaan yang parah. Lalu yang kedua adalah Salmonella, di mana Salmonella merupakan bakteri gram negatif motil yang menginfeksi atau mengkolonisasi manusia, yang dapat menyebabkan sejumlah infeksi klinis dengan berbagai ciri, seperti gastroenteritis, demam enterik, dan juga bakteriemia. Lalu yang ketiga adalah Klebsiella, di mana Klebsiella merupakan jenis bakteri gram negatif yang biasanya ditemukan dalam tinja ataupun feses manusia. Nah, Klebsiella dapat menyebabkan pneumonia, infeksi aliran darah, infeksi luka atau pada tempat operasi, dan juga meningitis. Lalu yang terakhir adalah Shigella, di mana Shigella bersifat non-motil dan biasanya tidak memfermentasi laktosa, tetapi memfermentasi karbohidrat lain, menghasilkan asam tetapi tidak menghasilkan gas. Perkenalkan, nama saya Isabel Aurelia Borel dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang akan membahas mengenai penyakit yang dapat disebabkan atau kondisi patologis dari Carbapenem resistant Enterobacteriaceae. Jadi seperti yang sudah kita tahu, Enterobacteriaceae itu adalah famili bakteri gram negatif yang sering menjadi penyebab utama dari berbagai infeksi, baik di komunitas maupun di fasilitas kesehatan. Jadi bakteri ini itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan resistensi antibiotik sehingga mempersulit pengobatannya. Berikut adalah beberapa kondisi patologis
yang sering terkait dengan Enterobacteriaceae yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi Escherichia coli yang memproduksi enzim ISBL itu penyebab utama dari ISK. Strain ini tuh semakin sering ditemukan baik di komunitas maupun di rumah sakit, dengan tingkat resistensi antibiotik yang mencapai 17% pada kasus pyelonefritis yang rumit di regional Amerika Serikat. Untuk pengobatan antibiotik alternatifnya bisa diberikan seperti fosfomycin atau cefiderocol yang telah terbukti efektif. Kemudian yang kedua adalah infeksi aliran darah atau BSI. Kondisi ini itu sering terjadi pada pasien dengan penyakit dasar seperti kanker hematologis. Strain yang resisten terhadap carbapenem atau CRE itu memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi, bahkan mencapai 40%. Untuk strain ini, terapi kombinasi dan antibiotik baru seperti ceftazidime atau avibactam menjadi pilihan utamanya. Yang ketiga adalah infeksi intraabdomen. Enterobacteriaceae itu dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis sekunder. Ini terjadi ketika bakteri dari mikrobiota usus itu melintasi penghalang usus dan menyebabkan infeksi. Resisten antibiotik pada strain ini menjadi tantangan besar dalam penanganannya. Selain itu, Enterobacteriaceae juga terkait dengan penyakit radang usus atau IBD. Salah satu contohnya adalah Escherichia coli yang melekat invasif yang dapat memperburuk kondisi IBD. Yang terakhir ada hubungan potensial antara Enterobacteriaceae dengan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson. Beberapa studi menunjukkan bahwa hidrogen sulfida yang dihasilkan di usus oleh bakteri ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan penyakit tersebut. Jadi kesimpulannya, Enterobacteriaceae itu berperan penting dalam berbagai infeksi dan kondisi patologis. Resistensi antibiotik yang dimiliki bakteri ini menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius baik dalam pengobatan maupun penelitian lebih lanjutnya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Widuri Chandra Maeswari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 044. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari carbapenem. Nah, CRA atau Carbapenem resistant Enterobacteriaceae merupakan kelompok Enterobacteriaceae yang menunjukkan sifat resisten terhadap antibiotik golongan dari carbapenem, meliputi imipenem, etapenem, meropenem, dan juga doripenem. Nah, dan juga Klebsiella pneumonia merupakan contoh spesies CRE penyebab dari infeksi saluran kemih dan sepsis pada pasien yang sistem imunnya mengalami penurunan, terutama pada pasien usia lanjut. Nah, untuk kelompok Carbapenemase yang paling sering ditemui meliputi ada KPC, yaitu Carbapenemase Klebsiella pneumoniae. Adapun NDM yaitu New Delhi Metallo, beta lactamase, dan juga OXA48 yaitu carbapenase oxalinase. Dengan KPC yang lebih banyak terwakili di Amerika Serikat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari aktivasi carbapenem tersendiri. Nah, resistensi carbapenem pada beberapa spesies bersifat intrinsik dan terdiri dari kapasitas untuk melawan aksi antibiotik dengan beberapa mekanisme. Nah, karena tidak adanya target spesifik atau perbedaan intrinsik dalam komposisi membran sitoplasma atau ketidakmampuan untuk melewati membran luar, nah, selain resistensi, intrinsik bakteri dapat mengembangkan resistensi terhadap antibiotik dengan beberapa mekanisme yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok utama. Nah, kelompok pertama itu meliputi antibiotik dengan penetrasi yang buruk ke dalam membran luar bakteri atau aliran keluar dari antibiotik. Pada kelompok 2, meliputi bakteri yang memodifikasi target antibiotik melalui mutasi genetik atau modifikasi pasca translasi target. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu meliputi bakteri yang bekerja sama dengan modifikasi yang dikatalis oleh enzim, dan ini disebabkan oleh produksi beta-lactamase yang mampu menonaktifkan carbapenem, dan yang disebut carbapenemase. Baik, presentasi akan saya lanjutkan, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Made Ratna Ayu Dewanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 026. Presentasi selanjutnya akan membahas tentang pemakaian dan efek samping carbapenem. Seperti semua agen antimikroba beta-lactam, carbapenem bekerja dengan menghalangi sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat dan menaktifkan protein pengikat penisilin atau yang biasa disebut PBP. Carbapenem stabil terhadap sebagian besar beta-lactamase termasuk beta-lactamase AMPC dan beta-lactamase spektrum luas. Resistensi terhadap carbapenem berkembang ketika bakteri memperoleh atau mengembangkan perubahan struktural pada PBP-nya. Ketika bakteri memperoleh metallo-beta-lactamase yang mampu mendegradasi carbapenem dengan cepat atau ketika perubahan permeabilitas membran timbul sebagai akibat hilangnya pori membran luar tertentu. Selanjutnya yang pertama yaitu kesesuaian jenis carbapenem dimulai dari analisis jenis antibakteri yang didasarkan pada hasil kultur bakteri yang diperoleh selama perawatan atau pada saat pasien keluar dari rumah sakit. Dan pedoman terapi terbaru dari Infectious Disease Society of America atau IDSA sesuai dengan diagnosis pasien. Lalu, penggunaan carbapenem dianggap tepat jika
Jenis carbapenem yang diberikan tidak resisten terhadap bakteri penyebab penyakit yang berdasarkan hasil kultur. Dan carbapenem direkomendasikan dalam pedoman IDSA untuk terapi empiris atau terapi definitif. Yang kedua, kesesuaian dosis dan lama penggunaan. Dosis dan durasi pemberian carbapenem dianalisis dengan menggunakan pedoman IDSA terbaru sebagai referensi utama. Buku pedoman informasi obat atau DIH edisi 22 digunakan sebagai acuan tambahan jika pedoman IDSA tidak mencantumkan informasi terkait. Dan penggunaan carbapenem dinilai tepat jika sesuai dengan dosis dan lama pemberian yang dianjurkan untuk minimal satu diagnosis pasien. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme resistensi karbapenem. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eros Setir Brahuga Karo dengan digit NIM terakhir 040. Mekanisme resistensi karbapenem itu terdiri atas tiga. Yang pertama itu penurunan permeabilitas. Resistensi terhadap antibiotik beta-lactam dapat terjadi karena antibiotik tidak dapat mencapai tempat kerjanya akibat berkurangnya masuk ke dalam sel melalui saluran porin. Antibiotik hidrofilik kecil seperti beta-lactam, tetrasiklin, kloramfenikol, dan fluoroquinolone berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein porin di membran luar. Jumlah, bentuk, dan kualitas porin dapat berbeda antar bakteri gram-negatif. Contohnya Pseudomonas aeruginosa yang resistensi terhadap berbagai antibiotik karena penurunan ekspresi porin permeabilitas tinggi. Antibiotik beta-lactam dengan spektrum lebih luas seperti ampicillin dan amoxicillin lebih cepat berdifusi melalui porin ekstraseli dibandingkan penisilin G yang menunjukkan resistensi terhadap beta-lactam. Yang kedua, ekspresi berlebihan pompa Effels. Pompa Effels aktif adalah mekanisme resistensi antibiotik yang mengeluarkan obat dari tempat kerjanya sebelum dapat bereaksi, berperan penting dalam resistensi beta-lactam pada bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, dan Neisseria gonorrhea. Pompa Efflux multi-obat yang melintasi membran dalam dan luar bakteri negatif terdiri dari minimal 3 protein yang diberi energi oleh proton gradien dan peningkatan ekspresinya menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi ini sering dipicu oleh mutasi genetik dan dipromosikan oleh elemen genetik mobil atau MGA yang memungkinkan transfer gen resistensi antar bakteri. Protein Efflux bakteri, terutama pada bakteri gram-negatif, dikelompokkan dalam 7 famili termasuk superfamili RND yang berperan dalam resistensi multi-obat seperti HCRB pada Escherichia coli dan MXB pada Pseudomonas aeruginosa. Pompa-pompa ini bekerja sama dengan protein OMF dan MFP untuk memfasilitasi efflux antibiotik. Ekspresi berlebihan gen efflux yang dikendalikan oleh mutasi dan regulator lokal merupakan penyebab utama resistensi antibiotik pada bakteri gram-negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gede Bagus Susila Pratina Nurjaya Oka dengan NIM 24025111046. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari mekanisme resistensi karbapenem. Yang ketiga adalah mutasi dan transformasi pada struktur target antibiotik. Mekanisme resistensi antibiotik lainnya adalah melibatkan mutasi pada target antibiotik, seperti yang terjadi pada resistensi terhadap streptomycin, quinolone, rifampin, dan antibiotik lainnya, yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode protein target transportasi obat atau aktivasi obat. Contoh klasiknya adalah resistensi penisilin pada Streptococcus pneumoniae yang disebabkan oleh gen mosaik protein pengikat penisilin atau PBP, yang kode enzim yang tidak sensitif terhadap penisilin. Mosaikisme pada gen penisilin A di Neisseria gonorrhoeae juga terkait dengan resistensi tinggi terhadap cephalosporin spektrum luas. Mutasi pada situs target antibiotik selama infeksi dapat menyebabkan penurunan afinitas dan efektivitas obat, seperti yang terjadi pada gen DNA girase atau topoisomerase 4, yang menyebabkan resistensi quinolone pada Pseudomonas dan Staphylococcus. Selain itu, transformasi genetik yang melibatkan penyerapan dan penggabungan DNA asing juga dapat berkontribusi pada resistensi, seperti yang terlihat pada perubahan PBP yang dihasilkan dari transfer gen dari Streptococcus ke gen PBP bakteri lain. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimade Desia Widya dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyebaran Carbapenem resistensi Enterobacteriae atau CRE di rumah sakit. Baik, saya akan awali dengan pengertian dari HAIS atau Healthcare Associated Infection. Merupakan infeksi yang dialami pasien selama perawatan di fasilitas kesehatan dengan kondisi ketika pasien masuk ke rumah sakit tidak ada infeksi dan juga tidak dalam masa inkubasi. Namun, gejalanya biasanya timbul ketika pasien pulang atau pada saat masa perawatan di rumah sakit itu sendiri.
Kemudian, reservoir dari Carbapenem resistant Enterobacteriae atau CRE di rumah sakit, yaitu pasien yang terinfeksi dan juga terkolonialisasi, serta penularan silang antar pasien yang dapat bertindak sebagai mekanisme penyebaran dengan kontak langsung antar pasien dan juga staf secara aktif. Penyebaran CRE di rumah sakit dapat terjadi melalui berbagai rute penularan, meliputi yang pertama, kontak langsung, di mana CRE ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, urin, feses, dan juga drainase serosa. Petugas kesehatan secara tidak sengaja mampu memindahkan patogen dari satu pasien ke pasien lainnya. Tangan petugas kesehatan yang terkontaminasi pasien yang mengidap CRE, jika tidak dibersihkan secara benar sebelum berinteraksi dengan orang lain, baik sesama petugas kesehatan maupun pasien ataupun keluarga pasien, maka dapat menyebabkan penularan bakteri yang resisten ini. Kemudian yang kedua, kontak tidak langsung. CRE mampu menyebar melalui permukaan benda atau peralatan yang terkontaminasi. Penggunaan alat kesehatan seperti termometer, massa tekanan darah, jarum suntik, kateter, endoskopi, dan alat lainnya yang terkontaminasi CRE. Selain itu, CRE dapat bertahan di permukaan seperti tempat tidur, meja, wastafel, dan juga toilet. Dan ketika petugas kesehatan atau pasien lain bersentuhan dengan permukaan ini, akan menyebabkan penularan tidak langsung saat peralatan ini digunakan oleh pasien lain atau petugas kesehatan lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu rute fekal oral, di mana feses dan urin dapat menyebabkan CRE jika petugas kesehatan atau keluarga pasien tidak mencuci tangan dengan benar setelah kontak dengan urin dan juga feses. Kemudian menyentuh makanan, minuman, dan benda sekitar yang digunakan secara bersama-sama. Yang keempat, yaitu transfer genetik antar bakteri. Transfer gen horizontal berkontribusi besar dalam penyebaran CRE di rumah sakit, melalui mekanisme yang melibatkan perpindahan gen resistensi antar bakteri. Mekanisme transfer gen horizontal meliputi konjugasi, yaitu plasmid membawa gen Carbapenem resisten ditransfer langsung antar bakteri melalui kontak fisik. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Inyoman Anantul Jaya, dan 3 tim terakhir 030. Baik, untuk pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme diagnosis dari CRA, di mana untuk mekanisme diagnosis ini saya terdapat 3 mekanisme. Pertama adalah identifikasi organisme, pengujian kerentanan, dan juga deteksi molekuler. Dan di bagian akhir saya juga meletakkan mengenai tantangan dalam melakukan diagnosis dari CRA ini. Yang pertama adalah mengenai identifikasi organisme, di mana terdapat 2 teknik atau mekanisme. Pertama adalah AMALDETA mass spectrometry, yang mana mekanisme ini mengidentifikasi bakteri berdasarkan profil dari protein mereka. Yang kedua adalah mengenai metode biokimia, yang mana metode ini melibatkan penilaian karakteristik metabolik untuk mengidentifikasi spesies Enterobacteriales tertentu. Lanjut ke pengujian kerentanan, di mana pengujian kerentanan yang pertama adalah mengenai Modified Host Test atau MHT, di mana uji ini untuk mendeteksi Enterobacteriae penghasil dari karbapenmase. Lalu Carba-NP test, yang mana mendeteksi aktivitas karbapenmase melalui perubahan warna pada substrat tertentu ketika dihidrolisis oleh enzim. Lalu ada Combined Inhibitor Method atau CIM, di mana teknik diagnosis untuk mendeteksi produksi karbapenmase dengan inkubasi substansi bakteri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Inyoman Teja Sentosa dengan NIM 24025111038. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme diagnosis dari Carbapenem resistant Enterobacteria. Nah, adapun mekanisme diagnosis yang ketiga, yaitu dengan menggunakan deteksi molekular, di mana adapun teknik yang digunakan dalam deteksi molekuler, yaitu ada 2. Yang pertama ada polymerase chain reaction atau PCR, dan teknik yang kedua adalah multiplex PCR dan teknologi microarray. Teknik polymerase chain reaction, di mana pengujian PCR dapat mendeteksi gen spesifik yang terkait dengan resistensi carbapenem, seperti BLA KPC, BLA NDM, dan lainnya. Di mana metode ini memungkinkan identifikasi secara cepat dari mekanisme resistensi tetapi tidak memberikan hasil kerentanan. Nah, untuk teknik yang kedua, yaitu multiplex PCR dan teknologi microarray, di mana teknik-teknik canggih ini dapat secara simultan menguji beberapa gen resistensi, meskipun mungkin tidak mencakup semua kemungkinan determinan resistensinya. Nah, di samping dari mekanisme diagnosis, saya juga akan menyampaikan mengenai beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan diagnosis. Terdapat 3 tantangan utama dalam melakukan diagnosis. Tantangan yang pertama yaitu adanya variabilitas genetik, di mana keberadaan berbagai gen karbapenemase itu dapat menyebabkan deteksi yang terlewat jika pengujian itu tidak cukup komprehensif.
Tantangan yang kedua, hasil positif atau negatif yang palsu, di mana pada beberapa tes seperti MHT mungkin menghasilkan hasil yang tidak akurat karena ketergantungan pada operator atau gangguan dari enzim bakteri lain. Dan tantangan yang ketiga, yaitu ketersediaan sumber daya, di mana pilihan metode diagnostik seringkali bergantung pada sumber daya laboratorium dan juga urgensi situasi klinis. Demikian yang dapat saya sampaikan, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi, namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Pandai Diartari dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dan pencegahan infeksi oleh carbapenem resisten Enterobacterales atau CRE, yang dimana infeksi oleh CRE ini menjadi tantangan besar dan pengobatan klinis karena resistensi yang tinggi terhadap berbagai antibiotik. Adapun hal yang dapat atau opsi pengobatan dan pencegahan yang dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama antibiotik baru dan kombinasi. Salah satunya adalah Ceftazidime dan Avibactam, yang dimana kombinasi ini efektif terhadap beberapa strain CRE, termasuk yang memproduksi carbapenemase kelas A atau KPC dan kelas D atau OXO48. Lalu yang kedua ada Morepenem dan Faborbactam, yang dimana antibiotik ini bekerja dengan menginhibisi beta-laktamase kelas A termasuk KPC. Lalu setelah itu ada Imipanem Relacbactam, yang kombinasi ini menawarkan harapan baru dengan mekanisme kerja yang berbeda dibandingkan agen lain, terutama dalam mengatasi strain CRE. Lalu selain itu ada pun terapi alternatif seperti polymyxin, colistin, dan fosfomycin, yang dimana walaupun jarang digunakan karena potensi toksisitas yang lumayan tinggi, kedua agen ini masih menjadi pilihan dalam kasus tertentu, terutama pada strain CRE yang sangat resisten. Selain itu juga ada aminoglikosida, yang dimana antibiotik ini dapat digunakan dengan hati-hati, mengingat tingkat resistensinya dapat bervariasi tergantung pada jenis carbapenemase yang dihasilkan CRE. Selain itu juga, ada pun tindak pencegahan yang dapat dilakukan yaitu penggunaan antibiotik yang tepat, menjaga kebersihan tangan, menjaga sanitasi lingkungan, dan juga vaksinasi yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mohon izin dokter, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anna Agung Ketut Wahyu Triadi dengan 3 digit NIM terakhir, yaitu 042. Yang dimana pada kali ini saya akan membawakan bagian dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, Enterobacteria merupakan kelompok besar bakteri batang gram negatif yang heterogen, yang habitat aslinya itu memang merupakan di saluran usus manusia maupun hewan. Nah, famili ini mencakup cukup banyak dari genus seperti Escherichia, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Serratia, Proteus, dan lain-lainnya. Beberapa jenis atau spesies Enterobacteriaceae ini merupakan flora normal pada saluran usus manusia seperti Escherichia coli, dan juga ada beberapa yang merupakan patogen asli untuk saluran usus manusia seperti contohnya yaitu Shigella serta Salmonella. Nah, Enterobacteria ini dapat menyebabkan suatu resistensi terhadap antibiotik kelompok carbapenem, di mana carbapenem itu sendiri adalah kelompok antibiotik yang memiliki spektrum paling luas dibanding ratusan kelas beta-laktam lainnya. Dan carbapenem ini merupakan antibiotik paling ampuh untuk melawan bakteri gram positif dan juga negatif. Lalu untuk saran, CRE atau kepanjangan dari carbapenem resistant Enterobacteria adalah masalah yang serius yang dapat mengancam dunia. Tentunya dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari masyarakat atau pasien, untuk mengikuti arahan pengonsumsian obat yang diberikan dokter, pemberian antibiotik yang bijak oleh dokter, dan pemerintah yang mendukung dalam pembiayaan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah kasus carbapenem resistant Enterobacteriaceae ini. Nah, selain itu, pelatihan tenaga medis untuk mendeteksi CRE ini juga penting untuk pemilihan terapi yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.